Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait praktikum hukum acara peradilan militer, tetapi saya hanya memfokuskan kepada hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Karena sesuai dengan mata kuliah kita yaitu hukum acara pidana, di mana di dalamnya ada hukum acara peradilan militer, hukum acara peradilan anak, dan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga untuk materi praktikum hukum acara peradilan militer hanya difokuskan kepada hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Selebihnya akan dibahas di dalam perkuliahan. Baik, masuk ke dalam materi. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, apa itu disiplin militer? Jadi disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan yang ada di dalam diri prajurit untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan bagi prajurit. Nah, untuk hukum disiplin militer ini lebih kepada peraturannya, peraturan dan norma yang mengatur, membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan prajurit. Sedangkan hukuman disiplin militer adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Ankum, yaitu atasan yang berhak menghukum kepada bawahannya yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran disiplin militer. Hukum disiplin militer itu berlaku bagi siapa saja. Jadi di dalam pasal 6, hukum disiplin militer berlaku bagi yang pertama, yaitu militer itu sendiri, dan yang kedua adalah setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer ini, siapa saja orang yang dibersamakan dengan militer ini berdasarkan undang-undang? Jadi yang pertama yaitu ada prajurit siswa, kemudian ada militer tituler, biasanya ada di dalam daerah operasi militer, kemudian yang ketiga ada warga negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang atau tawanan perang itu sendiri. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengan militer yang sedang menjalani penahanan, pidana penjara, kurungan, ataupun tutupan. Nah, masuk ke dalam pelanggaran hukum disiplin militer. Apa itu pelanggaran hukum disiplin militer? Jadi, pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan yang melanggar hukum, peraturan disiplin militer, dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan seni-seni kehidupan prajurit yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Nah, pelanggaran disiplin ini dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran disiplin hukum murni sama pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Apa itu pelanggaran hukum disiplin murni? Jadi, pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan dia bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Contohnya seperti apa? Jadi di dalam kehidupan prajurit itu kan ada dinas kekarnisunan. Dinas kekarnisunan itu meliputi banyak hal. Bisa dinas jaga, kemudian dinas patroli, dinas keamanan, dan lain sebagainya. Nah, ketika prajurit tidak melakukan dinas jaga, kemudian dinas patroli, bisa jadi juga dia telat melakukan apel dan lain sebagainya, itu dia dianggap melakukan pelanggaran hukum disiplin murni. Jadi tidak ada unsur tindak pidana sama sekali. Seperti itu. Nah, untuk pelanggaran hukum disiplin tidak murni yaitu setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana. Tetapi dalam hal ini tindak pidana itu ringan sifatnya, sehingga masih bisa diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Karena apa? Kan kita nanti juga akan mempelajari tindak pidana militer ya.
Nah, ketika itu tindak pidananya ringan atau tipiring, jadi itu masih bisa diselesaikan secara pelanggaran disiplin, bukan cara tindak pidana militer. Jadi nanti hukumannya pun ya hukuman disiplin. Seperti itu. Nah, maksud sedemikian ringan sifatnya itu yaitu yang pertama adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi 6 juta. Kemudian perkara tersebut itu sederhana dan mudah pembuktiannya. Dan tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI dan atau kepentingan umum. Nah, di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, apa saja jenis hukuman disiplin militer? Yaitu yang pertama ada teguran, kemudian yang kedua ada penahanan disiplin ringan, yaitu paling lama 14 hari, kemudian yang ketiga ada penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Tapi yang perlu digarisbawahi, di dalam pasal 10 ini, sanksi yang ada itu harus disertai dengan sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sanksi administratif apa saja yang bisa diterapkan di dalam hukum disiplin militer ini? Jadi, itu diatur di dalam keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 75 tahun 2016 tentang pedoman sanksi administrasi bagi militer di lingkungan TNI AD. Jadi sanksi administrasi yang bisa diterapkan di dalam kehidupan militer ketika dia melanggar pelanggaran disiplin yaitu yang pertama, sanksi tersebut bisa terhadap pendidikan, kemudian promosi jabatan dan kepangkatan. Seperti itu. Maksud dari pendidikan apa? Misalnya dia ditunda untuk melaksanakan pendidikan. Begitupun dengan promosi jabatan. Sama halnya dengan kepangkatan. Misalnya dia ditunda untuk kenaikan pangkat selama 1 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, ada juga sanksi administrasi berupa penghentian dengan tidak hormat. Ini diatur di dalam pasal 54 Keputusan Panglima TNI nomor 22 tahun 2005 tentang peraturan disiplin prajurit TNI, yaitu sanksi ini diterapkan apabila prajurit telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama dan atau nyata-nyata prajurit tersebut tidak pernah memperdulikan segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya, sehingga sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit. Makanya dia diberhentikan secara tidak hormat, seperti itu. Nah, terkait proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin ini, jadi dibagi menjadi 2, yaitu proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin murni, di mana pelanggaran hukum disiplin murni ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Ankum selaku hakim, ya. Jadi Ankum ini kalau di pelanggaran disiplin itu dia menjadi hakim disiplin dengan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama, memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan atau pengusutan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan di mana di situ menemukan fakta pelanggaran dan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, setelah itu melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada komandan atau kepalanya disertai dengan pendapat dan saran. Nah, nanti kan teman-teman juga membuat BAP nih, BAP pelanggaran disiplin, kemudian ada resum juga. Nah, di dalam resum itu ada saran. Kira-kira sarannya itu dapat menjatuhkan hukuman disiplin atau tidak dapat. Seperti itu. Itu nanti yang dijadikan pedoman oleh Ankum untuk memutus pelanggaran disiplin. Nah,
Karena militer itu adalah hubungannya atasan dengan bawahan, maka bila Ankum tidak yakin atau ragu-ragu bahwa si pelanggar itu tadi bersalah, maka Ankum boleh membebaskan apabila pelanggar itu ditahan. Tetapi bila Ankum yakin bahwa pelanggar itu bersalah, maka dia segera memerintahkan staf untuk menyiapkan sidang disiplin dan menyiapkan SKHD. Apa itu? Yaitu surat keputusan hukuman disiplin yang memuat pertama ada alasan hukuman, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, kemudian dasar hukum yaitu pasal yang dilanggar, kewenangan Ankum, dan pasal hukuman yang dijatuhkan. Seperti itu. Sedangkan untuk penyelesaian pelanggaran hukum disiplin tidak murni itu merupakan kewenangan Papera setelah menerima saran berupa pendapat hukum dari pejabat hukum atau auditorat. Nah, hal-hal tersebut dilakukan seperti jadi Ankum itu memerintahkan PAM atau Provos untuk menyerahkan pemeriksaan pelanggaran yang terjadi kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu Ankum atas perintah pejabat lain melaksanakan pemeriksaan juga dengan memuat fakta pelanggaran, hal yang meringankan dan memberatkan. Dari hal tersebut muncullah hasil pemeriksaan penyidik atau auditor yang kemudian diserahkan kepada Papera disertai dengan pendapat dan saran. Setelah itu, Papera menerima pendapat hukum dari auditorat militer bahwa perkara ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran tetapi ringan sifatnya dan cukup diselesaikan secara disiplin militer. Maka Papera menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi nanti itu akan saya bahas siapa saja yang bisa menjadi penyidik di dalam tindak pidana militer. Kan tadi ada penyidik itu bisa Ankum, kemudian bisa auditor kayak gitu. Jadi nanti di dalam materi hukum pidana militer saya akan menjelaskan siapa saja yang bisa menjadi penyidik. Nah, di dalam pasal 37, jadi ini berbeda dengan pidana umum ya. Kalau di dalam pidana umum itu di dalam pasal 183 KUHP bahwa hakim dalam menentukan pidana itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Tetapi untuk hukum disiplin militer itu berbeda. Jadi di dalam pasal 37 Ankum yang selaku hakim di sini dia dapat menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan keyakinan yang telah terjadi pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan oleh tersangka dengan didukung paling sedikit 1 alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah apa saja yang ada di dalam hukum disiplin militer itu diatur di dalam pasal 38. Jadi, alat bukti yang sah dalam hukum disiplin militer yang pertama ada barang bukti, kemudian ada surat, kemudian ada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, kemudian ada keterangan saksi, keterangan ahli, atau keterangan tersangka. Nah, jadi tadi kan untuk tahapan hukum disiplin murni penyelesaiannya setelah Ankum mengeluarkan keputusan atas hukuman disiplin militer, jadi terhukum itu berhak mengajukan keberatan atas hukuman disiplin, yaitu paling lama 4 hari kepada Ankum atasan setelah hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum. Nah, setelah itu, Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan paling lama itu 7 hari kepada Ankum atasan. Kemudian terhukum dapat menarik kembali permohonan keberatannya paling lama 7 hari terhitung sejak diterima oleh Ankum. Nah, nanti
Jadi tadi kan sudah keluar keputusan nih atas hukuman disiplin yang diberikan oleh Ankum. Nah, kemudian kan terhukum mengajukan permohonan keberatan kepada Ankum atasan. Nah, setelah itu Ankum atasan mengeluarkan surat keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin, di mana Ankum atasan berwenang memutus permohonan keberatan itu paling lama 21 hari. Dengan ketentuan, jadi di dalam surat keputusan ini, jadi nanti teman-teman kan juga akan mengerjakan surat keputusan atas keberatan. Jadi surat keputusan itu bisa memuat satu, menguatkan, kemudian yang kedua membatalkan, dan yang ketiga adalah mengubah. Artinya apa? Yang pertama itu menguatkan. Menguatkan itu artinya apabila permohonan keberatan terhukum itu ditolak seluruhnya oleh Ankum atasan, sehingga otomatis dia menguatkan keputusan Ankum. Ya. Nah, untuk yang membatalkan artinya apa? Jadi membatalkan itu adalah ketika permohonan keberatan terhukum itu diterima seluruhnya oleh Ankum atasan, sehingga otomatis dia harus membatalkan surat keputusannya Ankum atas hukuman disiplin tadi. Sedangkan untuk mengubah itu artinya adalah keberatan tersebut ditolak atau diterima sebagian, dengan konsekuensinya nanti adalah mengubah itu lebih ringan atau lebih berat, seperti itu ya. Nah, keberatan ini maksimal diajukan 2 kali. Yang pertama kepada Ankum atasan, dan yang kedua ketika memang dirasa tidak puas atas keputusan Ankum atasan tadi, maka dia boleh mengajukan keberatan kedua kalinya kepada Ankum dari Ankum atasan, seperti itu. Nah, apa saja itu saya jelaskan sekarang. Nah, ini istilah-istilah. Jadi di dalam hukum disiplin militer itu ada atasan, ada bawahan, ada atasan langsung, kemudian ada Ankum atasan, dan Ankum dari Ankum atasan, seperti itu. Nah, mulai dari atasan ya. Jadi atasan itu ya prajurit yang pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari militer lainnya. Ya, untuk kepangkatan itu kan ini ya. Nah, ini nanti terkait atasan itu ya, misalnya dia bawahannya itu ada prajurit, kemudian di atasnya ada prajurit kepala, itu dinamakan atasan. Kemudian bawahannya ya dia yang pangkat atau jabatannya di bawah, seperti itu. Berkedudukannya lebih rendah daripada militer lainnya, itu untuk bawahan. Nah, untuk atasan langsung yaitu adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan. Maksudnya seperti apa? Jadi saya contohkan misalnya ada di dalam batalion, seperti itu. Jadi misalnya dari dalam batalion itu saya buat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran disiplin itu pangkatnya adalah prajurit kepala atau praka. Nah, prajurit kepala ini kan dia mempunyai jabatan di batalion itu sebagai Tabak SO, yaitu penembak senapan semi otomatis, di mana penembak senapan semi otomatis itu berada di bawah naungan kompi senapan. Maka untuk komandan kompinya itu adalah kapten yang berpangkat kapten. Dia ada di perwira pertama. Dia sebagai komandan kompi senapan, seperti itu. Karena macam kompi kan banyak, ada kompi senapan, kemudian ada kompi markas, kemudian ada kompi bantuan.
Nah, ternyata si pelanggar disiplin ini itu ada di bawah kompi senapan, sehingga dia langsung di bawah komandonya kompi senapan tadi dan ki kompi senapan, seperti itu. Itu maksudnya atasan langsung. Nah, sedangkan atasan yang berhak menghukum atau yang sering disebut dengan ankum, yaitu atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Nah, untuk ankum atasan itu adalah atasan langsung dari ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin militer. Nah, untuk ankum dari ankum atasan berarti atasan langsung dari ankum atasan yang menjatuhkan hukuman disiplin militer. Nanti ini ada wewenangnya mereka apa saja, saya jelaskan setelah ini. Nah, di dalam pasal 32 itu selain tadi ankum dan atasan langsung itu ada pemeriksa, di mana siapa saja yang boleh menjadi pemeriksa. Itu ada yang pertama ankum, kemudian yang kedua ada perwira atau bintara yang mendapat perintah dari ankum atau pejabat lain yang berwenang. Seperti itu. Ini ranahnya hukum disiplin militer ya, karena untuk tindak pidana militer yang bisa menjadi pemeriksa atau penyidik itu berbeda lagi. Nah, ini kewenangan ankum tadi. Jadi yang pertama ada ankum berdasarkan jabatannya terdiri dari ankum, ankum atasan, ankum dari ankum atasan, dan ankum tertinggi. Di mana di dalam hal-hal tersebut diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Jadi yang pertama terkait ankum. Ankum itu berwenang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap militer yang berada di bawah wewenang komandonya. Yang kedua, menjatuhkan hukuman disiplin militer. Yang ketiga, menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer. Nah, sedangkan ankum atasan itu berwenang apa saja? Jadi yang pertama, menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer. Kemudian yang kedua, memeriksa dan memutus pengajuan keberatan. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, kira-kira gambaran untuk tugas yang dibuat sama teman-teman di dalam praktikum itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan ankum di bawahnya. Nah, sama kan, jadi tadi itu keputusan pertama atas hukuman disiplin militer. Jadi keputusan atas hukuman disiplin militer itu kan yang mengeluarkan adalah ankum. Nah, ketika terhukum itu tidak puas atau merasa tidak terima dengan keputusan tersebut atau hukuman tersebut, dia boleh mengajukan keberatan. Nah, keberatan itu diajukan kepada ankum atasan, di mana dia nanti yang memeriksa dan memutus keberatan tersebut. Setelah itu, ketika dia memang merasa tidak puas lagi dengan keputusan tersebut, dia boleh mengajukan keberatan yang terakhir kalinya atau keberatan yang kedua kepada ankum dari ankum atasan. Ya, karena ankum dari ankum atasan ini berwenang yang pertama menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer. Kemudian yang kedua memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan ankum di bawahnya. Nah, sedangkan ankum tertinggi itu berwenang yang pertama menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer, yang kedua memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final. Dan yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan ankum di bawahnya. Jadi untuk terhukum ketika dia mengajukan keberatan, maka pelaksanaan hukuman disiplin itu sementara ditunda terlebih dahulu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah,
Ini jenis-jenis ankum ya. Jadi ankum itu bisa berdasarkan kewenangannya terdiri dari ankum berwenang penuh, ankum berwenang terbatas, dan ankum berwenang sangat terbatas. Itu diatur di dalam pasal 21 Undang-Undang Disiplin Militer. Yang pertama, ankum berwenang penuh adalah ankum yang mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada di bawah komandonya. Sedangkan ankum yang berwenang terbatas itu mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin militer kepada militer yang berada di bawahnya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira. Kan tadi macamnya banyak ya, ada tamtama, ada bintara, kemudian sampai kepada perwira, ada perwira pertama, perwira menengah, kemudian ada perwira tinggi, seperti itu. Nah, yang ketiga, ankum berwenang sangat terbatas. Ankum berwenang sangat terbatas itu mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer berupa teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama saja yang berada di bawah wewenang komando. Baik, sebelum masuk ke tindak pidana militer, jadi saya akan mencontohkan bagaimana terkait pengajuan keberatan. Jadi tadi kan ada ankum, kemudian ada ankum atasan, seperti itu. Nah, ketika contohnya di dalam suatu batalion yang menjadi ankum adalah komandan kompi misalnya. Nah, jabatan tertinggi di dalam batalion itu kan adalah komandan batalion, di atasnya kompi. Nah, ketika seseorang yang melakukan pelanggaran disiplin tadi tidak puas dengan keputusannya ankum, maka dia bisa mengajukan keberatan ke ankum atasan itu, yaitu yang di atasnya. Berarti dalam hal ini adalah komandan batalion atau danyon, seperti itu. Nah, masuk di dalam tindak pidana militer. Jadi tindak pidana militer itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Nah, ini terkait para pihak yang ada di dalam peradilan militer. Jadi yang pertama itu ada hakim militer, kemudian hakim militer tinggi, hakim militer utama. Yang selanjutnya disebut hakim itu adalah pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. Sedangkan auditor militer dan auditor militer tinggi yang selanjutnya disebut sebagai auditor adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Kalau kita di pidana umum seperti jaksa penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana. Tetapi auditor juga bisa menjadi penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua ada atasan yang berhak menghukum atau ankum, yaitu atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada istilah lagi yaitu papera, yaitu perwira penyerah perkara, yaitu adalah perwira yang oleh atau dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit. Nah, ada juga penyidik angkatan bersenjata, yaitu yang selanjutnya disebut sebagai penyidik, atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan auditor yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang bisa menjadi penyidik di dalam tindak pidana militer
itu boleh dari Ankum itu sendiri, kemudian ada auditor, dan kemudian ada polisi militer. Seperti itu. Ya, selain tadi auditor itu diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, jadi ini ada syarat untuk menjadi hakim, menjadi auditor, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kan pengadilan militer itu kan di pengadilan di bawah peradilan militer itu kan ada 4, yaitu ada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, ini semuanya masing-masing mempunyai kompetensi absolut sendiri-sendiri. Nah, saya jelaskan dulu terkait syarat untuk bisa menjadi hakim di dalam pengadilan-pengadilan tadi. Nah, yang pertama ada hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer, itu pangkatnya paling rendah adalah mayor. Sedangkan yang menjadi hakim anggota dan auditornya itu paling rendah berpangkat kapten. Selanjutnya untuk hakim di dalam pengadilan militer tinggi itu paling rendah berpangkat kolonel. Sedangkan hakim anggota dan auditor militer tinggi itu paling rendah berpangkat letnan kolonel. Yang ketiga ada hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer utama, di mana paling rendah adalah berpangkat brigadir jenderal, laksamana pertama, atau marsekal pertama. Ini maksudnya apa? Jadi kalau di TNI AD itu kan brigadir jenderal. Nah, beda dengan nanti kalau di TNI AU, kemudian TNI AL, itu kan ada laksamana pertama sama ada marsekal pertama. Nah, sedangkan yang menjadi hakim anggota itu paling rendah berpangkat kolonel. Kemudian yang keempat ada hakim anggota dan auditor sebagaimana yang diatur di dalam ayat 1 dan ayat 2, dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pangkatnya terdakwa. Ini dalam hal-hal tertentu, nanti semisalnya memang pangkat-pangkat yang dibutuhkan itu tidak ada, maka dia dicari setingkat lebih tinggi. Nah, dalam hal terdakwanya itu berpangkat kolonel, hakim anggota dan auditornya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa. Dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota, dan auditornya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa. Nah, ini di dalam kasus-kasus tertentu ya, misal memang di dalam pengadilan militer tersebut pangkat-pangkat yang dibutuhkan itu tidak ada. Jadi minimal kalau memang ada kasus bahwa terdakwanya adalah dia berpangkatnya perwira tinggi, kemudian atau terdakwanya itu berpangkat kolonel, maka dia mencari yang setingkat, sama setingkat. Kalau dia perwira tinggi ya dicari paling rendah setingkat dengan pangkatnya terdakwa, seperti itu. Nah, terkait panitera ini juga diatur di dalam tindak pidana militer. Jadi di dalam pengadilan militer itu untuk panitera paling rendah berpangkat pembantu letnan 2 dan paling tinggi berpangkat kapten. Sedangkan untuk pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor. Pengadilan militer utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel. Nah, jadi perlu digarisbawahi hakim, kemudian auditor,
di dalam tindak pidana militer atau di dalam pengadilan militer itu selain syarat minimal kepangkatan, jadi dia harus bersarjana hukum. Selain itu untuk auditor dia juga harus lulus dari sekolah auditor, seperti itu. Nah, ini terkait kepangkatan tadi ya. Ini saya tabulasi mulai dari tamtama, tamtama kepala, bintara, bintara tinggi, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Jadi nanti untuk syarat-syarat tadi, kemudian atau teman-teman untuk menentukan ankum atasan, ankum dari ankum atasan itu bisa dilihat dari kepangkatan ini. Jadi otomatis dia harus lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Ketika ankum berarti ankum atasan di atasnya, ankum dari ankum atasan itu juga di atasnya lagi, seperti itu. Nah, terkait susunan pengadilan militer tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi susunan pengadilan militer dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Jadi yang pertama ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, kewenangannya mereka apa? Jadi yang pertama ada pengadilan militer. Pengadilan militer ini memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara pidana prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Nah, kapten ke bawah itu ya mulai dari perwira pertama sampai dengan tamtama. Ini kapten sampai ke tamtama. Selanjutnya untuk pengadilan militer tinggi, yaitu dia mengadili pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh militer atau prajurit yang berpangkat mayor ke atas, yaitu dari perwira menengah sampai kepada perwira tinggi. Ini kewenangannya pengadilan militer tinggi. Selain itu juga pengadilan militer tinggi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dalam sengketa tata usaha militer. Jadi tingkat pertamanya di sengketa tata usaha militer itu di pengadilan militer tinggi, bukan pengadilan militer. Kemudian selain itu juga mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Nah, tadi ketika ternyata yang berpangkat kapten ke bawah itu ketika sudah diputus dan merasa tidak puas, tidak terima dengan putusan tersebut, putusan pengadilan militer, maka dia boleh mengajukan banding ke pengadilan militer tinggi. Nah, ini juga ada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang sengketa kewenangan pengadili antara pengadilan militer pada daerah hukumnya. Nah, terkait pengadilan militer utama ini, jadi dia mempunyai kewenangan yang pertama mengadili pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama yang dimintakan banding. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan militer ya. Jadi tadi itu kan ada pengadilan militer tinggi. Nah, ketika pengadilan militer tinggi sudah mengeluarkan putusan, ternyata para pihak yang ada di dalam pengadilan militer tinggi tadi tidak puas dengan putusan pengadilan militer tinggi, maka dia boleh mengajukan banding ke pengadilan militer utama. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan militer ya, karena jenjangnya dari pengadilan militer ke pengadilan militer tinggi ke pengadilan militer utama. Seperti itu. Kalau tadi pengadilan militer itu ke pengadilan militer tinggi, pengadilan militer tinggi ke pengadilan militer utama. Nah, selain itu juga tadi kan terkait sengketa tata usaha militer kan tingkat pertamanya diajukan ke pengadilan militer tinggi. Nah, untuk bandingnya itu di pengadilan militer utama, seperti itu.
Kemudian memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer tinggi. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antara pengadilan militer dengan pengadilan militer tinggi atau antara pengadilan militer yang tidak sedaerah hukum. Kalau tadi kan berdasarkan wilayah hukumnya, kalau ini tidak sedaerah hukum itu boleh. Kemudian mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan atau perbedaan pendapat antara papera dan auditor tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara. Nah, pastikan di dalam suatu tindak pidana militer itu kan ada perbedaan pendapat antara papera dengan auditor. Perkara tersebut dapat diajukan atau tidak ke dalam lingkungan peradilan militer. Nah, dari situ ketika ada perbedaan pendapat, maka yang memutuskan adalah pengadilan militer utama. Kemudian mengawasi tingkah laku penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer dan masalah justisiabel. Yang terakhir melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran di daerah masing-masing hukumnya. Nah, sedangkan pengadilan militer pertempuran ini ada jika dibutuhkan atau dalam artian ada jika ada pertempuran. Jadi dia mengadili pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang terjadi di medan pertempuran. Nah, ini untuk daftar pengadilan militer di Indonesia. Jadi kita tidak seperti pengadilan negeri ya. Kalau pengadilan negeri itu ada di setiap kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pengadilan militer ini di Indonesia masih mempunyai 20 pengadilan militer, di mana masing-masing pengadilan militer ini membawahi daerah hukum sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, selain itu tadi juga kan ada kewenangan pengadilan militer utama dalam mengawasi pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi, seperti itu kan. Nah, ini daftar pengadilan militer di bawah pengawasan pengadilan militer utama. Nah, pengadilan militer tinggi kan cuma ada 3 ya. Nah, kemudian pengadilan militer di bawahnya yang masuk ke dalam pengawasan itu ini tabulasinya tuh. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada feedback silahkan nanti teman-teman bisa bertanya langsung atau komen di YouTube, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.